12 orang akan membawakan materi tentang manajemen biaya selama course life. Saya Angelika Pero akan melanjutkan target costing. Target costing adalah penentu biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya sama dengan harga kompetitif kurang laba yang diharapkan. Perusahaan mempunyai dua pilihan untuk menurunkan biaya sampai pada level target biaya atau target cost. Yang pertama, dengan cara menginteraksikan teknologi pemanufakturan baru menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih seperti activity based costing dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja. Yang kedua, dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa. Yang ketiga, banyak perusahaan menggunakan kedua metode, yaitu pengendalian operasional untuk meningkatkan produktivitas dan target costing untuk merancang produk dengan biaya rendah. Target manajemen yang cocok untuk perusahaan-perusahaan seperti perusahaan mobil, produsen software, dan produsen barang konsumen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 5 tahapan penentuan target costing menentukan harga pasar. Yang pertama yaitu menentukan laba yang diharapkan. Yang kedua, menghitung target kerja atau target cost pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang ketiga, menggunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara yang dapat menurunkan biaya produk. Yang keempat, menggunakan design costing dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Baiklah, saya akan melanjutkan rekayasa nilai atau value. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan cara menganalisis trade-off antara yang pertama, jenis dan level yang berbeda dalam fungsionalitas produk, dan yang kedua, biaya produk total. Tahap pertama yang penting dalam rekayasa nilai adalah melakukan analisis konsumen terhadap produk baru atau produk yang telah direvisi selama tahap desain. Selanjutnya, jenis rekayasa nilai. Fungsional adalah bentuk umum dan rekayasa nilai untuk pengkajian kinerja dan biaya dari masing-masing fungsi atau ciri utama produk. Tampilan dan biaya pada setiap fungsi utama atau model produk diuji secara cermat. Tujuan analisis ini adalah keseimbangan antara tampilan dan biaya. Benchmarking sering digunakan pada tahap ini untuk menentukan
pada kecepatan bahan baku produk dan komponen yang dibeli diproses menjadi produk akhir dan diserahkan kepada pelanggan, menekankan kebaikan output dengan cara mengubah atau menurunkan pemborosan dalam proses produksi yang memperlambat tingkat output yang dihasilkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis teori kendala. Yang pertama, mengidentifikasi kendala yang mengikat. Yang kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala mengikat. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat. Dan yang terakhir, merancang ulang proses pemanufakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang cepat. Sementara, metode manajemen biaya cenderung hanya memfokuskan pada biaya produksi, biaya hulu, dan biaya hilir. Bisa jadi mempunyai porsi yang signifikan dari total life cycle cost, khususnya untuk industri-industri tertentu. Industri dengan porsi biaya hulu dan biaya hilir yang tinggi, farmasi, produsen, mobil. Industri dengan porsi biaya hulu tinggi, software komputer, peralatan medis, dan industri khusus. Industri dengan porsi biaya hilir tinggi, eceran, parfum, kosmetik, dan perlengkapan toilet. Saya Fadila Vanessa Leo akan melanjutkan. Di sini ada pentingnya desain, faktor keberhasilan kritis. Pada tahap desain adalah yang pertama yaitu menurunkan waktu peluncuran ke pasar, yang kedua menurunkan biaya pelayanan yang diharapkan, dan yang ketiga mempermudah pembuatan, yang terakhir perencanaan dan perancangan proses. Baiklah, saya Gloria Prang akan melanjutkan. Ada 4 metode desain yang umum, yaitu Basic Engineering, Prototyping, Templating, dan Concurrent Engineering. Basic Engineering merupakan metode di mana perancang produk bekerja secara terpisah dari pemasaran dan produksi untuk mengembangkan desain dari rencana dan spesifikasi khusus. Prototyping merupakan metode di mana model fungsional dikembangkan dan diuji coba oleh para peneliti dan pemakai yang dipilih untuk percobaan. Templating merupakan metode desain di mana produk yang ada saat ini ditambahi atau dikurangi supaya sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dalam produk baru. Concurrent Engineering atau Simultaneous Engineering merupakan pendekatan di mana desain produk diintegrasikan dengan pemasaran dan produksi dalam siklus hidup produk atau produk life cycle. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf